dengan laporan akhir ini, dari hasil analisis langsung saja, kami tidak kembali mengulang yang pertama. Ini istilah Martapura dan Kutai Kartanegara. Jadi banyak memang ada beberapa literatur yang kami temui, ada beberapa literatur juga yang nanti ada kaitan antara Martapura dengan Kutai Kartanegara. Nah, Martapura itu adalah pusatnya di Muara Kamat, kerajaan Hindu pertama di Nusantara pada 400 Masehi, 400 sekian, sehingga masuk abad ke-5 sebetulnya. Ada kesalahan di sana. Dan ini ada di prasasti Pak dengan Raja Kundungga, kalau tulisannya Kundungga. Memang ini dari kajian-kajian literatur yang kami dapat dari beberapa sumber buku dan termasuk jurnal seperti dari jurnal Pak Muhammad Syarif itu menulis Kundungga, bukan Kundungga. Jadi ada N-nya. Jadi ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sementara itu Kutai, secara historis Kutai itu istilah baru dipakai sejak Aji Batara Agung Dewa Sakti pada 1300 Masehi. Nah, ini juga mungkin kita memaparkan di sini bahwa ada istilah Kutai, Martapura dan Martapura. Nah, istilah atau kata Kutai itu ditulis dalam kitab Salasilah yang berbahasa Salasilah yang berbahasa Arab Melayu tahun 1849, ditulis oleh Muhammad Khotib. Itu baru dipakai 1300 dan beberapa literatur memang juga mengatakan begitu. Sedangkan Martapura itu adalah dinasti yang berada di Muara Kamat, itu tertulis di 7 prasasti Yupa. Jadi sebagai dinasti kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Waktu itu belum ada Indonesia. Jadi 400 sekian, sehingga dikatakan itu sebagai abad ke-5. Sedangkan istilah Martapura ini dikemukakan oleh Bapak Anwar Sukun, pejabat Pemda waktu itu tahun 80-an. Ini dari referensi Bapak Ahmad Dahlan. Dan kata Marta dan Pura perlu disisipkan, itu menurut Pak Anwar Sukun, disisipkan kata depan di sebagai pengganti ing, karena menurut kata depan di sama artinya dengan ing bahasa Jawa kuno, Jawa lama ya Pak, Jawa Kawi itu Jawa lama, ing. Oleh karena itu menjadi Marta di Pura. Nah, beberapa ahli dan kajian ilmiah tidak membenarkan karena tidak berdasarkan literatur tertulis atau peninggalan sejarah yang valid. Nah, ini yang kami temui. Jadi tadi apakah ini dipakai atau tidak, ini kajian kami mengatakan seperti itu. Silakan. Nah, ini ada kitab dari Salasilah, Raja Dalam Negeri Kutai Kartanegara, itu yang ditulis 1849, ini dalam bahasa Arab Melayu. Ini memang cukup jelas ya Bapak, bahwa kitab ini sebagai sumber kami. Ini juga ada tertulis di Ing Martapura. Ing Martapura, bukan Martapura ya, karena Martapura itu istilah yang tahun 80-an yang tadi dari idenya Pak Anwar Sukun, pejabat Pemda Kabupaten tingkat 2 Kutai pada tahun 80-an disebutkan. Itu mungkin sampai sekarang masih banyak dipakai istilah ini. Nah, ini skematis perkembangan kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi sebetulnya ini yang Martapura itu bukan abad 4 ya, abad ke-5 jalan ya, karena masuk abad ke-5, tahun 400 itu masuk abad ke-5. Terus abad ke-14 itu Kutai Kartanegara 1300 yang didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dan abad ke-17 Kutai Negara ing Martapura, abad 20
20 Kabupaten Daerah. Ini sumber dari Salasila T karangan di Adam tahun 80. Ini ada bukunya, kami upload juga. Terus ini skema perbedaan kerajaan Kutai Martapura dengan Kutai Kartanegara. Jadi kalau di sini kita lebih jelas, dan ini saya kutip dari sumber jurnal Bapak Muhammad Syarif tahun 2020. Ini jurnal yang relatif masih baru. Ini perbedaannya bahwa Carik berdiri 400 Masehi, sementara Kutai Kartanegara 1300. Tahun keruntuhannya 1635 1960, ya dianggap keruntuhan karena berpindah. Sebab runtuhnya agresi militer diunifikasi itu Martapura, unifikasi kerajaan Kutai Kartanegara karena menggabung menjadi kerajaan Kutai Kartanegara itu sejak tahun 1635. Sedangkan Kutai Kartanegara itu karena regulasi pemerintah menjadi republik, jadi menjadi bagian dari kabupaten atau pemerintah tingkat 2 besar. Durasi eksistensi cukup lama, kalau Martapura itu 12 abad, sedangkan Kutai Kartanegara 6,5 abad. Nah di sini ibu kotanya Muarakaman, dan jahitan layar itu 60 tahun pindah ke tepian Batu, sama masih di Kutai Lama. Itu agak lama. Waktu terjadi unifikasi kerajaan Muarakaman itu juga masih di sini, masih di tepian Batu di Kutai Lama. Terus pindah ke Pemarangan, Jembayan itu singkat, dan langsung ke Tenggarong sampai tahun 1960. Pendiri dinastinya Asmawarman putra Gundungga, tetapi yang raja terpopuler itu adalah Mulawarman. Ya. Ini yang sementara di Kutai Kartanegara itu Haji Muhammad Sulaiman, ya. Pendirinya adalah Haji Betara Agung Dewa Sakti. Nah, agama corak Hindu corak India, kalau di Kutai itu Hindu corak lokal dan Islam sejak 1575 itu Islam sampai sekarang, artinya sampai 60. Sumber utama sejarahnya adalah di Prasasti Yupa, dan yang Kutai Kartanegara dari kitab Salasila, Raja dalam negeri Kutai Kartanegara yang beraksara Arab Melayu. Ini data-data primer yang kami dapatkan, masuk benda-benda sejarah, dengan adat kerajaan tradisional, lagu tradisional, pakaian adat, motif tradisional tampak karang, alat musik. Ini yang kami dapatkan. Terus data sekundernya kami juga dapatkan motif tampak karang, informasi umum, sejarah seni, dan yang dari yang kami kumpulkan selama ini. Baik, lanjut ke potensi warisan sejarah budaya. Ini memang ada, kami memang fokus di 4 tempat: Tenggarong, Muarakaman, Agana, dan termasuk Jembayan. Kecamatan Muarakaman ini kami bedakan di primer dan sekunder. Yang pertama situs Lesung Batu, terus museumnya itu sendiri, dan makam Hindu kuno. Terus ada sekundernya, ada Cagar Alam Muarakaman, pusat tenun Ulah Doyo, masuk sekunder. Terus warisan sejarah ini yang primer, ini makam Syekh Rosid, Sufki, dan Nyai Raden Fitri. Terus area makam-makam Islam kuno, Bukit Brumus, ini juga kami dapatkan. Sementara yang sekunder ada area ekstra Purba, Tanjung Serai, Tambak Malang, Jempret. Nah, di sana ada tiang kulit yang ini belum kami masukkan, ya. Ada dari kajian Balitbangsa yang 2019 dan 2020 ada, sudah ditemukan, Pak. Kami belum masukkan di slide ini. Nah, ini potensi Kecamatan Muarakaman jika nanti dikembangkan sebagai daya tarik wisata
bahwa ada primer, sekunder, terus ada tarian juga, ada cerita Junjung Bui dan Junjung atau Junjung Jua, ya. Terus ada nama awal Perjiwa dan sebagainya. Ini masuk di sini sebetulnya, masuk di seberang ini. Ini yang potensi ekraf dan produk UMKM yang kami dapatkan di Muara Kaman dulu. Rata-rata makanan olahan kalau Muara Kaman ya, ada kopi, ada ini minuman Pak masuk balik. Sari Terbut Jayu. Iya. Kalau ini yang dari seperti daun badan dan kurung ya, kerajinan dan kurung. Ini potensi nya. Oke, langsung ke Anggana Kutai Lama. Ini primernya makam Raja Kutai Lama. Ini yang sudah mulai masuk Islam sejak abad 16 ya. Terus posisi Jagad Layar ini yang primernya, lembaga situs Kutai Lama, lembaga Kutai Lama. Tambak Nasional Mahakam ini juga potensi, termasuk perdagangan ikan tradisional potensi di Kutai Lama. Itu banyak ikan tuna yang diperdagangkan sampai sekarang. Dan ada Pantai Betin, Sepatin, termasuk Muara. Muara ini juga potensi wisata yang sangat eksotik ya. Kalau Malam Bali ini eksotik sekali, ini kalau dieksplor ini sebagai potensi wisata yang sangat bagus, sangat indah. Tinggal mungkin seperti di Botan itu membuat stay-nya. Potensi Kecamatan Anggana dari ekraf dan UMKM cukup banyak di sana. Jadi baik makanan olahan, yang paling banyak itu memang makanan olahan dari hasil laut. Jadi apakah di sana amplang, petis, kerupuk, dan ada beberapa kerajinan di sini. Tapi umumnya untuk Kecamatan Anggana itu adalah produk makanan olahan berbahan dasar laut, ya, potensi ikan laut. Kecamatan Luak Bulu atau Jebaya masuk Luak Bulu ini produknya Pak Suryani masuk Pak. Pikiran. Termasuk kerajinan di sini ada kerajinan piala, kerajinan jembatan piala kayu. Ini banyak dan sangat laris sekarang. Terus makanan olahan, terus ada kaldu jamur. Ini yang terkenal ini beberapa tahun terakhir ini kan tempe Luak Bulu ini sangat terkenal. Ini kalau potensi ini dijadikan apa ya, oleh-oleh dikemas dengan bagus ya, mungkin kemasannya tidak hanya daun tapi pakai gesek dan sebagainya, itu akan lebih bagus nanti sebagai potensi ekraf dan MKM di Luak Bulu. Untuk Tenggarong ini cukup banyak dan kompleks sekali, seperti yang kita sampaikan tadi juga, baik primer maupun sekundernya ini sangat banyak jenisnya. Saya kira ini kita tahu semuanya. Mungkin ada beberapa yang belum masuk di sini, nanti kita akan tambahkan. Nah, ini yang produk ekraf dan UMKM yang kami data dari pendataan tahun kemarin dan tahun ini juga. Banyak sekali potensi di Tenggarong dan Tenggarong seberang yang bisa menopang nanti potensi wisata budaya ya, dan sebagai sebagai oleh-oleh atau makanan khas dari wilayah Tenggarong, terutama makanan olahan juga yang sudah terkenal sekali, dan ada beberapa kerajinan. Juga ada di sini. Peninting. Nah, ini kalau Tenggarong seberang, ini juga ada kerajinan dari ulin. Ini kerajinan Juageri ini juga sudah mempunyai website dan dia banyak menjual online baik dalam dan negeri. Ini adalah kerajinan kayu dari limbah ulin. Terus ini untuk kayu yang dibuat untuk sarana edukasi PAUD itu Pak ya, untuk anak-anak mainan, anak-anak alat peraga ya, alat peraga pendidikan itu banyak dipesan juga oleh PAUD dan TK.
dan mereka punya website untuk jual online. Ini sangat potensi untuk dikembangkan. Madu Gurulnya Pak Wonto ini yang di L2 juga sudah mulai besar. Oke, kita lanjut ke simbol seni dan budaya. Ini